sahabat SCP, sekarang ini saya berada di area yang bernama Vihiluoto di selatan kota Oulu, di sebuah kota kecil begitu yang bernama Kempele. Dan kalau Anda melihat di belakang saya gitu ya, ada bangunan unik gitu, ada cerobongnya gitu ya. Nah ini di dalam bahasa lokal disebut sebagai kota. Di dalamnya nanti kita masuk gitu ya. Di dalamnya itu area tengahnya itu orang biasanya bisa barbekyuan begitu. Nah ini cukup besar sehingga di dalamnya mereka bisa menyediakan ada kursi, ada meja dan sebagainya. Biasanya kecil, ukurannya kecil gitu ya. Sekitar berapa ya? Mungkin diameter 4 sampai ya 4 meter, 3 sampai 4 meter kira-kira. Dan cukup ramai biasanya, cukup populer di banyak tempat ada seperti ini. Nanti kita masuk ya. Seorang yang tidak dikenal gitu ya pernah berkata bahwa stres itu terjadi karena ketidakmampuan menetapkan prioritas. Dan stres ini tidak hanya didominasi oleh para pegawai. Jadi siswa, mahasiswa juga bisa stres. Termasuk anak kecil juga bisa stres. Dan dalam beberapa penelitian di bidang psikologi pun ditemukan anak-anak yang mengalami stres karena berbagai hal. Terus apa hubungannya gitu ya dengan situasi ini? Karena memang topik yang akan kita bicarakan berhubungan dengan stres di masa kuliah. Nah ini situasi di dalamnya. Jadi Anda bisa melihat ini tempat barbekyuannya begitu, supaya asapnya tidak memenuhi ruangan ini. Karena biasanya mereka suka sih yang seperti ini dalam waktu musim dingin gitu ya. Kalau ditutup pintunya karena dingin gitu ya, terus asapnya muter di sini gitu ya, kan jadi masalah gitu. Jadi ini ada terobongnya, ada fan-nya kecil begitu, sehingga asapnya bisa langsung keluar. Anda melihat ini cukup besar, ada meja, ada kursi yang dipasang, orang nanti bisa bisa makan dan sebagainya. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Ada mahasiswa yang stres karena tugas yang bejibun gitu ya, tugasnya sangat banyak. Tugasnya itu numpuk, saling tumpang tindih, deadline-nya deket-deket kira-kira begitu. Dan pada titik tertentu mereka mengatakan bahwa kayaknya kok saya ini perlu mengorbankan mata kuliah yang lain. Nah, ini yang dirasakan. Dan mungkin gitu ya, mungkin dia ini merasa gitu ya, tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang besar. Ya karena tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan tugas yang besar, maka terpaksa mata kuliah ada yang dikorbankan, kemudian ada tugas-tugas yang juga direlakan lah kira-kira begitu. Terutama buat beberapa kampus yang SKS-nya masih bayar gitu ya. Kalau kampus negeri kan pakai UKT gitu, tidak masalah B-nya berapa. Tapi kalau beberapa kampus swasta SKS-nya bayar. Jadi ketika mengorbankan mata kuliah tertentu, maka yang terjadi itu dia kehilangan juga uangnya. Terus kalau udah begini gitu ya, terus saya mesti ngapain? Apakah saya harus mundur dari dunia mahasiswa, mengundurkan diri sebagai mahasiswa? Apakah saya cukup mengorbankan mata kuliah tertentu? Apakah saya perlu ngomong sama dosennya gitu? Dan apakah pilihan terbaik yang dapat dikerjakan? Secara umum ada sebuah fenomena yang terjadi di seputar mahasiswa yang demikian gitu ya. Salah satunya yang paling kuat adalah keinginan untuk cepat lulus. Jadi memang keinginan untuk cepat lulus ini cukup besar begitu, karena kalau bisa lulus 3,5 tahun untuk program 4 tahun begitu, rasanya kayak apa begitu. Kalau lulus tepat waktu itu biasa katanya demikian. Kalau lulusnya molor katanya memalukan. Jadi ada semacam ambisi gitu ya untuk cepat lulus. Karena perkuliahan ini, dunia kuliah ini lulus atau tidaknya ditentukan dengan berapa SKS yang diselesaikan, maka
idenya adalah kalau gitu saya ambil aja yang banyak supaya saya ini bisa segera lulus, kira-kira demikian. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara mengenai jumlah SKS yang diambil, ada satu pemahaman yang kadang-kadang itu kelewatan gitu ya, bahwa sebenarnya jumlah SKS yang besar itu juga menuntut tanggung jawab yang setara. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang kuliahnya ngambil katakanlah 16 SKS itu tanggung jawabnya sama dengan yang mengambil 24 SKS gitu. Menurut saya berbeda, karena mereka yang mengambil SKS lebih besar berarti tanggung jawabnya juga lebih besar. Dan biasanya sih sudah saya tahu dari investigasi begitu, kira-kira mata kuliah kayak apa ya, kira-kira dosennya kayak apa ya, kira-kira tugasnya banyak atau enggak ya gitu. Dan oke, setelah ketemu begitu, oke, wis diputuskan ngambilnya banyak. Tapi ternyata gitu ya, dosennya yang dulu itu waktu ngajar itu tidak banyak memberikan tugas, sekarang kok banyak tugas begitu. Karena kemudian dosen mengatakan bahwa ya ini saya melakukan perubahan metode mengajar begitu. Dulu yang tugasnya sedikit terus jadi banyak gitu. Dan buat seperti ini ada yang merasa bahwa dosennya menjebak gitu. Saya melihat tidak menjebak dosennya gitu, karena memang dosen punya hak untuk mengatur bagaimana proses pembelajaran dulu dikerjakan. Pada waktu kita bicara mengenai situasi ini, ada dosen yang ada mahasiswa yang protes sama dosennya gitu. Prosesnya begini, loh Pak, Bu, semester lalu atau tahun lalu enggak begini kok, sekarang kok seperti ini gitu. Terus muncul bisa muncul satu pandangan bahwa dosennya mempersulit, kemudian dosennya ini dianggap tidak peduli dengan mahasiswanya yang ngambil banyak begitu. Dan untuk yang kelewatan edisi dosen mempersulit mahasiswa, nanti cek gitu ya videonya, karena saya pernah bahas bagian yang ini. Mungkin gitu ya, mungkin sekali lagi ada yang merasa terjebak dengan situasi ini. Terus apa yang mesti kita kerjakan? Nah, ini adalah situasi barbeque di luar gitu ya. Jadi kalau Anda melihat tungkunya sederhana begitu. Ini seperti apa ya? Seperti yang dipakai untuk gorong-gorong itu. Terus ditidurkan begini, terus dikasih kayu dan sebagainya, ada sosisnya, kemudian orang yang mau makan tinggal ambil. Udah dapat satu. Nanti ambil di sana juga. Ini di depan kota tadi gitu ya, ada semacam dangau begitu yang orang juga bisa pakai gitu ya. Saya lanjutkan. Mahasiswa itu biasanya cuma menghitung SKS untuk bagian kuliahnya. Jadi SKS-nya berapa? 20 gitu ya. Ya berarti kira-kira saya kuliah seminggu 20 jam, kira-kira demikian. Nah, mikir yang lain gitu ya. Jadi urusan kerja tugas, belajar mandiri itu tidak menjadi sebuah prioritas, karena memang yang dihitung hanya urusan kehadiran kuliah ini aja gitu. Hal-hal lain gitu ya, misalnya seputar waktu untuk rekreasi, waktu untuk mengerjakan hobi, waktu untuk orang bilang me time begitu, itu tidak dihitung di dalam model SKS-nya begitu. Padahal menurut saya seharusnya itu juga mesti dihitung gitu, karena juga mengambil waktu gitu ya. Punya pacar enggak? Nah, ini menarik gitu. Kadang-kadang kalau punya pacarnya posesif gitu ya, itu gak susah gitu, karena diharuskan meluangkan waktu bersama pacarnya. Apakah Anda kuliah sambil kerja? Ini juga menjadi bagian tersendiri yang mesti diperhatikan, karena kuliah sambil kerja itu tidak mudah. Saya tidak mengatakan bahwa jangan kuliah sambil kerja gitu ya, tapi saya mendorong kalau punya kesempatan bekerja sambil kuliah itu sebuah latihan yang baik.
ada yang mengatakan bahwa kalau gratisan mingguan itu bisa terancam DO gitu. Sebenarnya enggak sih, nanti cek ya videonya buat yang kelewatan. Kalau Anda jadi aktivis begitu, nah ini juga bisa dihitung SKS-nya juga, karena menjadi aktivis itu kan juga ada waktu rapatnya, ada berkegiatannya dan sebagainya. Dan ya sekali lagi, mahasiswa itu menghitung SKS-nya itu hanya berdasarkan kuliahnya. Urusan kerja tugas, belajar mandiri, kalau kerja, punya pacar, jadi aktivis dan sebagainya, itu atau me time gitu, itu tidak dihitung sebagai sebuah aktivitas. Dan ini masih menjadi bagian yang harus dipikirkan baik-baik. Beberapa mahasiswa itu tadi yang terjebak dengan situasi dosennya begitu, itu juga kadang tidak tahu kalau ada beberapa mata kuliah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi misalnya mata kuliah yang juga ada praktikumnya gitu ya, secara internal. Jadi tidak ada praktikum khusus SKS tersendiri, tetapi gabung dengan mata kuliahnya. Nah, ini kadang kelewatan begitu, kadang tidak kepikir bahwa ada mata kuliah tertentu yang mesti diperhatikan. Biasanya sih tadi udah tanya ke temannya bagaimana tips mengikuti mata kuliah tertentu, dan mungkin begitu tanyanya kurang detail sehingga pada waktu mengumpulkan data untuk menetapkan berapa SKS yang diambil itu kelewatan beberapa hal. Dan tidak taunya gitu ya, ada mata kuliah yang perlu dari mata kuliah yang sebelumnya sebagai prasyarat misalnya tercantum sih itu di dalam silabus dan kurikulum prodinya, tetapi rata-rata dianggap sebagai sebuah formalitas. Ternyata itu dianggap sebagai bagian yang sangat penting, mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh, mesti dicek baik-baik pemahamannya, sehingga pada waktu mengambil mata kuliah ini gitu kesulitan gitu, karena ya tadi belum paham dengan baik. Jadi mesti bolak-balik baca buku, lihat catatan sebelumnya, mesti bongkar buku-buku yang lama, dan ketika harus bolak-balik tadi gitu ya, memeriksa beberapa mata kuliah sebelumnya, habis waktunya. Karena habis waktunya, terus merasa bahwa wah ini mata kuliahnya SKS-nya besar, mosok saya tinggal, kalau saya tinggal nanti saya rugi gitu. Terutama yang di swasta ya, kami sih bayar SKS-nya juga. Wah, lebih baik saya mengorbankan aja kuliah yang lain gitu. Nah ini beberapa hal yang juga sering terjadi di kalangan mahasiswa dan menjadi sebuah semacam koreksi buat kita semua ketika kita menghadapi hal seperti ini. Di tengah situasi yang serba galau ini gitu ya, beberapa mahasiswa itu punya ide. Kalau saya itu butuh waktu lebih banyak untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan ada cukup banyak mata kuliah yang mesti saya tangani, maka kayaknya ide yang oke kalau saya itu mengorbankan mata kuliah yang lain. Jadi kata mengorbankan itu kok enggak enak gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ketika seseorang itu ingin mengorbankan mata kuliah tertentu, maka dia harus memilih mata kuliah mana yang akan dikorbankan. Biasanya mata kuliah yang jadi korban itu adalah mata kuliah yang jumlah SKS-nya sedikit, mata kuliah yang mungkin dianggap lulusnya lebih mudah, atau mata kuliah yang keberlanjutannya itu pendek. Jadi mata kuliah yang tidak termasuk di dalam seri bersyarat. Ini di paket berikutnya, ini pakai di sini, ini pakai di sini, pakai di sini. Kalau yang di sini putus begitu, jadi goodbye semuanya gitu. Tambah lama kuliah dan nggak selesai. Jadi itu beberapa mata kuliah yang dianggap layak untuk dikorbankan. Saya melihat bahwa mungkin dengan situasi sudah kepepet ini gitu ya, itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi apakah memang benar terbaik? Nah itu juga katanya juga. Kenapa? Karena pada waktu sudah mengorbankan mata tertentu, misalnya yang dikorbankan itu 2 SKS misalnya,
ternyata di dalam prakteknya masih aja kebutuhan waktu untuk mengerjakan tugas mata kuliah yang eksaknya 4 atau 3 itu, atau mengejar materi-materi yang mesti dipahami itu membuat mahasiswa ini merasa bahwa wah, sudah mengorbankan mata kuliah ini tapi kok waktunya masih kurang begitu. Padahal sudah tidak ikut kuliahnya, sudah tidak belajar pada waktu ujiannya, sudah tidak kumpul tugas beberapa kali, tapi tetap saja hasilnya sama gitu, tetap butuh waktu lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi ya, sudah berkorban tapi ternyata masih kurang waktunya. Situasi ini membuat banyak mahasiswa stres, dan ketika stres itu muncul gitu ya, yang terjadi biasanya tidak tahu mesti ngapain, tidak tahu mesti bikin apa lagi. Situasi ini bisa berkepanjangan dan mengganggu proses belajar yang diharapkan. Ya, ini area menuju kandang domba. Nah, nanti kita ke sana. Nah, seperti itu. Jadi cukup besar area di tempat ini. Bebas, orang bisa datang tanpa perlu minta izin khusus. Ini area yang memang didedikasikan buat alam. Jadi orang bisa jalan-jalan bebas. Dan ya, kita ke sana ya. Ya, sekarang jalan masuk menuju kandangnya domba. Sudah masuk sih, ini sudah dalam kandangnya domba, tapi belum kelihatan dombanya di mana. Tidak kelihatan dombanya ini. Mungkin tidak tahu dombanya. Mungkin di sebelah sana. Titik hitam yang Anda lihat di sana itu. Nah, itu adalah Lintu Torni. Lintu Torni itu tower untuk lihat burung. Jadi area ini cukup terkenal sebagai daerah yang dipakai untuk transit burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada waktu musim dingin. Dan sekarang ini burung-burung sudah mulai kembali gitu ya, kembali ke daerah utara karena daerah selatan kan masuk ke musim dingin. Jadi di sekitar sini Anda bisa melihat ada deretan rumah-rumah di belakang sana. Cukup menarik karena rumahnya itu didominasi dengan kaca. Karena memang mereka menyukai bangunan yang view-nya itu alam gitu. Jadi ditutup gitu ya dengan kaca supaya bisa tetap melihat keluar. Dan ini ada domba-domba, itu ada anak kecil di sana sedang kasih makan dombanya, kira-kira begitu. Orang bisa belajar hal-hal yang terkait dengan alam di daerah sini. Oke, dombanya mengikuti gembala-gembala di sana, begitu. Jadi domba-domba tadi dipanggil karena mereka mau diberi makan, gitu ya. Makanya kayak pelet begitu. Jadi kalau kita mau perhatikan dari dekat, nah jadi mereka makan kayak pelet begitu, berjajar masuk di lubang-lubangnya tadi. Ada satu kenapa ini? Oh, dia mau pindah. Mungkin makan di sana sudah habis. Terus dia cari daerah yang masih banyak makanannya. Ya. Menuju Lintu Torni. Jadi itu titik di tengah itu. Nah, di sana itu namanya Lintu Torni. Semacam tower yang dipakai untuk mengamati burung, terutama burung yang sedang migrasi. Jadi di daerah ini ada sebuah teluk yang namanya Teluk Limingka. Ini menjadi tempat favorit buat burung-burung di sini untuk transit ketika mereka melarikan diri dari musim dingin, gitu ya. Nah, nanti kita akan naik ke sana supaya Anda juga tahu apa yang terjadi ada di sana. Ya, udah sampai. Ini Lintu Torninya.
orang bilang tower kok nggak tinggi begitu. Ya lumayan tinggi lah, karena kalau pas berdiri di sini, ketinggian di sini, kita nggak bisa mengamati burung-burung yang ada di di laut sebelah sana. Jadi mereka menaikkan sedikit platformnya, kira-kira naik berapa ya? Kira-kira naik sekitar 3 meter begitu, sehingga orang bisa mengamati situasi yang ada di atas sana dengan lebih baik, karena ada cukup banyak rumput-rumput tinggi yang menghalangi pandangan ketika orang mau mengamati aktivitas burung-burung yang sedang transit di tempat ini. Kita naik ya. Begini suasana pemandangan dari towernya tadi, dan mari kita lanjutkan materinya. Saya pernah punya mahasiswa yang ketika mereka ini sebentar ada goyang-goyang gempa karena ada orang sedang naik gitu, goyang-goyang. Jadi ada mahasiswa yang pernah saya tanya, mengapa kamu ngambil 22 SKS? Sedangkan saya mengevaluasi bahwa dia ini tidak terlalu mampu secara akademik. Alasannya membuat saya terkejut, karena dia mengatakan bahwa kalau saya itu ngambil 22 SKS, kemudian saya itu tidak lulus 4 SKS, maka saya masih punya 18. Di awal saya tidak bisa memahami logika berpikirnya bagaimana begitu. Kok bisa mikirnya begitu? Kenapa tidak ngambilnya 18 tapi lulus semua begitu? Kok mikirnya ngambilnya 22 kalau tidak lulus 4, atau kalau tidak lulus 4 masih punya 18, kalau tidak lulus 2 masih punya 20, kira-kira demikian. Tetapi saya punya dugaan yang kuat bahwa mahasiswa yang seperti ini sudah punya sebuah skenario bahwa kemungkinan akan ada mata kuliah tertentu yang dikorbankan. Jadi belum melangkah sudah berskenario bahwa saya akan mengorbankan mata kuliah tertentu kalau tidak sanggup, kira-kira demikian. Ya dari sisi perencanaan sih oke, karena ada rencananya, ada strateginya. Tapi menurut saya ini ada satu isu tersendiri yang mesti diperhatikan, dan itu yang akan saya bongkar, misteri dan sesuatu yang tersembunyi di balik itu. Ini dari atas ini atas itu adalah daerah yang tadi menjadi area buat jalan menuju tempat ini gitu. Karena lebih tinggi, maka kita bisa melihat situasinya dengan lebih leluasa. Apa sih yang ada di balik situasi mahasiswa dengan model tadi mengambilnya 24 SKS dengan skenario sekian SKS akan nggak lulus gitu. Saya menangkap ada kesan sebagai oportunis karena ketika melihat bahwa saya mendaftarkan 22 dengan prinsip bahwa 4 adalah jatah tidak lulus, kira-kira demikian, berarti dia itu juga seharusnya mengharapkan dia bisa lulus semuanya. Tapi dia sudah men-set skenario bahwa dia akan men-set bahwa yang 4 ini adalah jatah tidak lulusnya. Buat saya ini ada kesan oportunis karena memanfaatkan situasi yang ada. Misalnya, kalau dosen yang termasuk di dalam 4 SKS yang jatah tidak lulus tadi itu ternyata adalah dosen yang punya belas kasihan, mungkin dia masih bisa lulus, sehingga agak berbeda situasinya kalau mengambilnya 18 lulus semua dibandingkan kalau mengambilnya 22 terus ada skenario 4 tidak lulus. Mungkin dari dosen yang punya belas kasihan tadi mengajar 2 SKS, dia bisa mendapatkan nilai belas kasihan sehingga lulus. Proses yang lain adalah kalau misalnya di dalam proses gerilya biasanya di akhir semester
bergerilya untuk mendapatkan belas kasihan dan berhasil gitu ya, berhasil, maka dia juga bisa lulus. Situasi ini yang juga bisa terjadi karena ada sih dosen yang dianggap ada orang yang merasa bahwa kalau saya itu tidak punya belas kasihan itu berarti saya tidak mengasihi mahasiswa saya. Ada yang berpikir demikian. Juga ada beberapa sejawat yang mengatakan bahwa kalau dosen itu mengasihi mahasiswanya, maka dosen itu akan meluluskan, dosen akan berusaha untuk membantu mahasiswanya lulus dan sebagainya. Tapi buat saya adalah kalau dari sisi mahasiswanya tidak mengerjakan apa-apa, yang ngapain mesti dibantu. Nah, ketika usaha mendapatkan belas kasihan ini gagal, ya dia juga nothing tulus. Kenapa? Udah disiapkan kok, yang 4 atau yang berapa itu adalah jatah tidak lulus kok. Jadi ini kesan yang kuat yang saya tangkap karena memperhatikan profil mahasiswa demikian ini. Jadi rata-rata mereka memang menyiapkan yang tidak lulus ini untuk dilepas, tetapi kalau ada kesempatan dia bisa mendapatkan belas kasihan, maka itu adalah sebuah hadiah buat dia. Saya selalu menyarankan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS sesuai dengan kemampuannya, bukan menjadi orang yang oportunis, bukan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi sebagai sebuah latihan, gitu ya, latihan tanggung jawab. Karena ini juga terkait nanti sebagai sebuah latihan dalam sebuah pekerjaan. Artinya di dalam bekerja pun kita belajar untuk mengambil tanggung jawab, mengambil porsi sesuai dengan kemampuan, mengambil porsi sesuai dengan kapabilitas, gitu ya. Dan tentu saja setiap kita mesti punya pengalaman belajar, gitu ya, dari hal-hal yang pernah dialami. Dan saya kira juga bahwa melalui perkuliahan ini, mahasiswa itu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi pribadi yang makin dewasa dari ke hari, menjadi pribadi yang juga terus belajar mengembangkan diri, belajar untuk bertanggung jawab. Jadi saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan menutup edisi kali ini dari kawasan Vihiluoto. Di belakang adalah tower yang tadi kita naik di sana. Anda bisa melihat bahwa ada rumput yang cukup tinggi. Tingginya kira-kira saya begini, jadi kalau pas berdiri itu tidak bisa melihat gitu. Jadi dengan naik di tower itu kita bisa mendapatkan situasi yang berbeda untuk mengamati hal-hal yang menarik di luar sana. Sampai jumpa.